Kisah nyata misteri. Ternyata pasienku ada di alam gaib. Kisah nyata ini dialami oleh teman saya. Ia adalah mantri kesehatan. Setelah ia tulis, lalu saya unggah ke YouTube ini. Peristiwa ini terjadi 19 tahun lalu. Setelah pensiun dari rumah sakit, namaku kian melejit di desa karena aku suka menolong warga tentang pengobatan. Tiap pagi hingga sore, rumahku tidak pernah sepi dari pasien yang akan berobat. Tarifnya murah. Bagi yang tidak mampu, tidak dipungut biaya. Yang diderita biasanya penyakit ringan, seperti batuk, pilek, demam, kepala pusing, dan lain-lain. Jika penyakitnya berat, disuruh periksa ke rumah sakit. Istriku sudah meninggal 5 tahun lalu. Anakku satu-satunya bernama Rinto. Rinto sudah berkeluarga, tetapi belum memiliki anak. Jadi, di rumah aku ditemani Rinto dan istrinya. Singkat cerita, suatu malam, kira-kira jam 10, aku akan beristirahat. Karena sejak tadi, pasienku banyak. Saat akan merebahkan tubuh, terdengar pintu diketuk dari luar. Berkali-kali mengetuknya, dan buru-buru. Siapa itu? Malam begini ada tamu datang, gumamku. Karena kamar Rinto bersebelahan dengan pintu depan, dialah yang membuka pintu. Ternyata tamunya seorang laki-laki, umurnya sekitar 40 tahun. Wajah orang itu pucat dan nampak bingung. "Maaf, Pak Mantri ada?" tanya orang itu sambil mengusap keringat di keningnya. "Bapak siapa?" tanya Rinto. "Saya Gadri, tetangga desa sini." "Oh, tapi Bapak sedang istirahat," jawabnya. "Aduh, gimana ya?" Orang itu makin bingung. "Memangnya ada keperluan apa?" "Anak saya sakit, demam tinggi, dan selalu mengigo." Mendengar keluhan orang itu, kubatalkan istirahatku. Kasihan sekali, demam tinggi harus segera diobati. Aku kemudian keluar dari dalam kamar. Kutemui orang itu, raut wajahnya nampak bingung. "Baiklah, aku akan mengobatinya," kataku melegakan hatinya. "Terima kasih, Pak," jawabnya sambil berusaha tersenyum. "Tunggulah sebentar. Aku menyiapkan kelengkapannya." Beberapa saat kemudian, aku keluar sambil menenteng sebuah tas berisi kelengkapan. Aku berangkat, dibonceng sepeda motor orang itu. Angin malam bertiup menyapu kulit. Dingin sekali. Aku lupa memakai jaket, karena tadi buru-buru saat menyiapkan kelengkapan dan obatnya. Suara-suara burung malam memecah keheningan yang sepi. Sepeda motor terus melaju, menembus di kegelapan malam. Tidak sampai 1 menit, sepeda motor berhenti setelah masuk ke halaman rumah. Ternyata sudah sampai di tujuan. Rumah yang besar dan bagus. Lampunya banyak. Cahayanya terang benderang, sehingga sampai menerangi jalan. Aku heran saat turun dari sepeda motor. Ku sebar pandanganku di sekitar tempat ini. Ini daerah mana ya? Aku mengernyitkan kening. Mataku terus mengamati sekitar. Aku benar-benar bingung. 1 menit perjalanan berarti dekat dengan rumahku. Tapi aku belum pernah melihat rumah megah seperti ini. Pikiranku tambah pusing. Keadaan di sekitar sini benar-benar aneh. Apakah aku terlalu lelah sehingga pandanganku jadi beda? "Mari, Pak, anak saya ada di dalam," kata orang itu membuyarkan lamunanku. Aku mengikuti langkah orang itu masuk ke dalam rumah. Lantainya bersih, terbuat dari marmer, mengkilap seperti kaca. Jika tidak hati-hati melangkah, bisa terpeleset jatuh. Lalu aku masuk ke dalam kamar.
Ukuran kamarnya besar. Kamarku kalah besar. Di sekitar kamar terdapat lemari dan meja kayu berukir. Di tengah kamar terdapat tempat tidur mewah dan berukir pula. Benar-benar kaya orang ini. Semua perabot di rumah ini tergolong mahal. Di atas tempat tidur mewah terbaring lemah seorang anak laki-laki yang ditunggui ibunya. Anak ini sakit demam tinggi. Kupegang kening anak itu. Benar, demamnya tinggi. Sejak kapan anak ini demam? Tanyaku kepada ibunya. Baru saja, jawab ibunya. Anak ini kelelahan. Banyak bermain-main ya? Tanyaku. Ya, seharian banyak bermain, jawab ibunya. Jika bermain, lupa istirahat, Pak, kata ayahnya. Seharian banyak bermain? Tanyaku. Ini bukan hari libur. Apakah tidak masuk sekolah? Tanyaku lagi. Tidak, anakku tidak bersekolah, jawab ayahnya. Aku kaget mendengar jawaban itu. Anak ini umur berapa? Kok belum bersekolah? Tanyaku. 8 tahun, jawab ayah singkat. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain berpikir dalam-dalam. Orang kaya kok anak tidak bersekolah? Lantas, bagaimana besok jika menginjak dewasa? Anak ini buta huruf, tidak bisa baca tulis. Kasihan anak ini, akan tertinggal dengan temannya. Ah, sudahlah. Ini urusan mereka. Mengapa aku ikut campur? Tugasku di sini mengobati yang sakit, bukan urusan sekolah. Aku mengambil obatnya dalam tas. Obat ini segera diminumkan ya. Nanti demamnya akan turun, pintaku kepada ayah anak itu. Ayahnya mengangguk sambil menerima obatnya. Terima kasih, Pak, ucapnya. Terima kasih sekali, Pak, ucap istrinya pula. Setelah dirasa cukup, aku mohon diri. Tapi ayah anak itu mencegahnya. Jangan pulang dulu, Pak, kata orang itu sambil memegang lenganku. Memangnya ada apa? Tugasku di sini sudah selesai. Aku segera mohon diri karena sudah malam, kataku. Lalu lenganku ditarik, diajak ke ruang depan. Aku mengikuti langkahnya. Apa kemauan orang ini sebenarnya? Ruang depan ini adalah ruang tamu. Ruang ini mewah sekali. Semua perabotnya berukir. Di tengah ruangan terdapat lampu gantung. Lampunya menyala terang sekali. Jika lampunya aku tatap, mataku terasa silau dan pedih. Lampu jenis apa ini? Kok bisa membuat mata terasa pedih? Lalu, telapak tanganku dipegang. Sebuah amplop kecil berwarna putih diselipkan di telapak tanganku. Terimalah. Ini sebagai tanda rasa terima kasih saya, katanya. Terima kasih. Semoga demam anakmu segera turun, kataku pula. Amplop kemudian kumasukkan ke dalam saku baju. Aku kemudian mohon diri. Mari, saya antar pulang, Pak, katanya. Tidak usah. Aku berjalan kaki saja. Bukankah rumahku dekat dari sini? Tadi, perjalanannya saja tidak sampai 1 menit kan? Kataku. Ya sudahlah kalau Bapak tidak mau diantar. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, kata orang itu. Kamu mengurus anakmu saja, agar demamnya lekas turun, pintaku. Iya, Pak, jawabnya. Aku kemudian melangkahkan kaki, akan keluar rumah. Pak Mantri, orang itu memanggilku. Apalagi, aku menghentikan langkah dan menoleh ke arahnya. Jangan khawatir,
Demam anakmu segera turun, kataku. Terima kasih, Pak. Tapi saya akan menyampaikan sesuatu pada Bapak. Aku diam. Ku perhatikan apa yang akan ia sampaikan. Orang itu juga diam, tapi matanya menatapku dengan tajam. Hati-hati di jalan. Bapak jangan menoleh ke belakang dulu sebelum 7 langkah dari sini. Begitu pesannya. Aku tersenyum mendengarnya. Dia juga tersenyum padaku. Setelah itu, aku meneruskan langkahku. Akan keluar dari halaman rumahnya. Sebelum langkah ke-7, aku berhenti. Aku berpikir, mengapa orang tadi berpesan seperti itu? Sebelum 7 langkah, jangan menoleh ke belakang. Apa maksudnya? Aku tak mengerti sama sekali. Apa akibatnya bila aku menoleh ke belakang? Apakah dia telah mengikuti aku dari belakang? Jika benar mengikuti aku, mau apa dia? Apakah tidak kasihan pada anaknya bila mengikuti aku? Padahal, aku meminta agar menunggu anaknya saja. Akhirnya, aku menoleh ke belakang untuk memastikan dia mengikuti aku atau tidak. Tetapi, astagfirullah, gelap gulita. Tak disangka, seketika itu keadaan sekitar menjadi gelap. Cahaya lampu yang tadinya terang benderang tak terlihat lagi. Jalanan juga gelap. Tak ada cahaya lampu sedikit pun. Yang tampak hanyalah cahaya rembulan dan bintang-bintang di langit yang cerah. Suara kepak sayap burung malam terdengar berterbangan di sekitar tempat ini. Ku amati arah terbangnya burung-burung itu. Ternyata terbangnya mengarah ke satu tempat, lalu berputar-putar di atas daun-daun di sebuah pohon besar. Untuk memperjelas pandanganku, ku usap-usap kedua mataku dengan kedua telapak tanganku. Setelah pandanganku jernih, aku kaget sekali. Oh, ternyata yang menjadi rumah besar tadi adalah sebuah pohon beringin tua yang tegak berdiri di tepi pertigaan jalan. Pantas, burung-burung tadi suka berkeliaran di sekitar pohon beringin. Pohon itu memang tempat bertenggernya burung-burung malam. Pohon itu sudah berumur puluhan tahun. Bahkan masyarakat sekitar mengatakan pohon itu sudah berumur ratusan tahun. Mana yang benar? Sudah berumur puluhan tahun atau ratusan tahun? Yang jelas, dengan umurku masih tua pohon itu. Mungkin dengan umur kakekku juga masih tua pohon itu. Kata kakek, saat masih kecil, pohon itu sudah ada. Sudah berdiri tegak di tempat ini. Tidak tahu siapa dahulu yang menanamnya, atau pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Tidak satu pun yang bisa bercerita tentang riwayat pohon itu. Aku pernah mendengar cerita bahwa pohon beringin itu memang angker. Warga desa selalu menghindari lewat jalan ini, mulai petang, apalagi malam hari. Tak seorang pun berani lewat jalan yang ada pohon beringin tua dan angker ini. Mereka memilih lewat jalan lain, meskipun agak jauh. Menurut cerita dari orang-orang yang pernah lewat, suatu malam, tepat di tengah pohon beringin, tampak seorang perempuan. Dia memakai gaun serba putih. Rambutnya hitam pekat, terurai di depan dan di belakang. Panjang rambut
melebihi baunya. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambutnya yang tebal. Orang yang saat itu melihat langsung lari tunggang langgang, ketakutan. Kuamati pohon itu, nampak menyeramkan di malam hari. Batangnya kokoh dan tinggi. Di bawah juga ditumbuhi daun-daun yang rimbun. Ternyata pohon yang menyeramkan ini merupakan rumah bagi keluarga yang kutemui tadi. Sejenak aku mengamatinya. Berarti aku tadi masuk ke dalam pohon ini. Bagaimana aku bisa masuk? Padahal tidak ada lubang besar di batangnya. Angin malam terus berhembus menyapu tubuhku. Dingin rasanya. Ah, sudahlah. Untuk apa aku berpikir macam-macam? Lebih baik aku pulang sekarang. Hari bertambah malam. Aku sudah capek sekali. Aku mulai menyusuri jalanan yang sepi. Suara-suara jengkerik dan serangga malam mengiringi langkahku. Cahaya rembulan dan bintang membantu menerangi jalan. Memang, jarak rumahku tidaklah jauh. Dengan berjalan kaki, hanya beberapa menit saja. Sekarang, aku sudah memasuki halaman rumahku. Aku segera mengetuk pintu. Hanya sekali ketukan, pintu dibuka Rinto. Mungkin dia menungguku di ruang depan. Rinto kaget saat melihat aku. Tubuhku lelah dan lesu. Pulang hanya seorang diri. Aku segera melangkah masuk. Ayah kok tidak diantar? Apakah ayah tadi turun di jalan? Mengapa tidak turun di depan rumah saja? Ayah kan capek, tanya Rinto. Aku jalan kaki sendiri. Lah, rumahnya dekat dari sini. Tapi, kataku terhenti sambil duduk di kursi. Tapi apa ayah? Setelah aku menarik napas dalam-dalam, ku teruskan lagi perkataanku. Yang kuobati tadi, ternyata bukan manusia. Loh, lalu siapa ayah? Tanya Rinto ingin tahu. Aku masih diam, sambil menata napasku. Rinto lalu duduk di kursi sebelahku. Hatinya penasaran, ingin mendengar ceritaku lebih dalam. Ternyata tadi itu penunggu pohon beringin tua yang ada di pertigaan jalan. Apa? Apa saya tidak salah dengar? Ya, itulah yang kualami tadi. Jadi, ternyata aku tadi telah dibawa ke alam gaib. Alam yang beda dengan alam nyata. Menantuku yang ada di kamar ternyata belum tidur. Ia juga mendengar ceritaku. Lalu, ia keluar menghampiriku. Ayah tadi mengobati makhluk halus? Tanya menantuku dengan membulatkan mata. Ya, jawabku singkat. Jadi, yang menyusul ayah tadi juga makhluk halus? Tanya menantuku lagi. Lalu mereka diam sesaat. Rinto dan istrinya saling berpandangan. Istri Rinto menjadi merinding mendengarnya. Tak apalah, yang penting aku selamat. Ini merupakan pengalaman baru selama hidupku. Menolong makhluk halus yang sakit. Ku masukkan tanganku ke saku baju. Aku mengeluarkan sebuah amplop pemberian tadi. Aku juga diberi amplop, kataku, sambil menunjukkan amplop putih pemberian ayah pasien tadi. Rinto dan istrinya menatap ke sebuah amplop yang kupegang. Ada isinya tidak, ayah? Tanya Rinto. Aku tidak tahu.
Belum kubuka. Setelah kuterima, langsung kumasukkan ke dalam saku. Amplop ini masih utuh. Jangan-jangan isinya daun, Ayah, kata Rinto. Dibuka saja, Ayah. Apa isinya? Kata istri Rinto penasaran. Amplop dibuka bersama-sama. Semua kaget, termasuk aku juga. Ternyata berisi lembaran uang, bukan daun atau kertas biasa. Oh, uang sungguhan, Ayah. Rinto membelalakan mata. Iya, uang beneran, bukan daun, kata istri Rinto. Aku meletakkan uang itu di atas meja. Semua terdiam. Semua pandangan mengarah ke sejumlah uang. Rinto menjulurkan tangannya akan mengambil uang itu. Lalu, tangannya ditarik kembali. Rasanya ragu-ragu menyamah uang itu. Tidak apa-apa, peganglah uang itu. Uang itu sudah diberikan ke Ayah. Berarti, uang itu sah jadi milik Ayah, kataku pada Rinto. Mendengar ucapanku tadi, hati Rinto menjadi tenang, tidak merasa takut. Lalu, tangan Rinto mulai menjulur lagi untuk memegang uang itu. Rinto mulai mengambil dan menghitungnya. 5 lembar 100.000, 5 lembar 50.000, dan 5 lembar 20.000. Semua berjumlah 850.000, Ayah, kata Rinto. Makhluk halus kok punya uang ya, Ayah? Tanya istri Rinto. Aku tidak tahu, jawabku. Uangnya dibuang saja, Ayah. Ini berasal dari makhluk halus, usul Rinto. Jangan, uang ini akan kusimpan saja untuk kenang-kenangan dari alam gaib, jawabku sambil masuk ke dalam kamar. Demikianlah pengalaman yang pernah kualami saat masuk ke alam gaib. Semoga Allah SWT tetap melindungiku.